jalan di lembah sunyi, rasa asing jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan-Mu, sebab kita dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anakku. Biarlah tangan-Mu membimbing aku, sebab kita dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anakku. Biarlah tangan-Mu membimbing aku, sebab kita dapat jalan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang senantiasa menuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang selalu menuntun kami di dalam hidup ini. Jikalau kami ada seperti mana kami ada pada saat ini, semuanya oleh karena berkat pemeliharaan-Mu yang tak terhingga di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang tidak berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kuasa firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari, terkandung hikmat dan kekuatan yang akan menjadi seperti sebatang tongkat, penuntun dan pengukur bagi kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini senantiasa diukur pada kebenaran firman Tuhan.
Itulah yang dikatakan kekuatan dan kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita mau membaca firman Tuhan, kita harus meminta hikmat daripada Roh Kudus untuk menyingkapkan semua rahasia kebenaran firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini tanpa bimbingan daripada Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kuasa firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengoreksi kita. Firman Tuhan mengoreksi, menegur, serta membongkar kedagingan kita. Firman Tuhan katakan, Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita, sendi-sendi dan sumsum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan mampu melakukan pembongkaran kedagingan hidup manusia? Karena Dia adalah hidup dan berkuasa. Kita harus ingat bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan yang hidup dan yang tidak pernah luntur kuasanya. Oleh karena itu, semakin kita membaca firman Tuhan itu, semakin kita dikuliti oleh kuasanya, agar kita menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada orang yang tidak senang saat dia merenungkan firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan itu menegur dia, maka ia memberontak kepada kebenaran firman Tuhan atau menyalahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Banyak orang yang suka mendengar firman Tuhan itu kalau berbicara tentang berkat. Tetapi apabila berbicara tentang pembentukan dan perintah atau larangan, banyak yang tidak mau mendengarnya, apalagi mengaminkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa firman Tuhan yang mengulitkan perbuatan kedagingan kita itu adalah dengan tujuan agar kita dipindah dari hidup lama kepada hidup baru di dalam Tuhan. Apakah hidup lama kita sedang dibongkarkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan atau dengarkan pada saat ini? Ingat, saat pembongkaran itu adalah saat yang lebih berharga bagi kita dan bagi saya di hadapan Allah yang mempunyai firman itu, sebab Dia mau membantu kita dalam waktunya sebelum kita bertemu dengan Dia. Lalu yang kedua, kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam arti firman Tuhan bukan saja membongkarkan sikap dan kehidupan lama kita secara kedagingan, tetapi juga firman Tuhan membimbing kita bagaimana cara kita bertindak dan hidup di dalam kebenaran bagi Tuhan dan juga kepada sesama kita manusia. Artinya, ketika seseorang membuat komitmen untuk hidup oleh firman Tuhan, ia pasti akan berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hidup berbeda dari dunia ini, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena itu, saat kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu memperlengkapi kita dengan hikmatnya, bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini agar menjadi orang yang berbeda. Lalu yang ketiga,
Kuasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita orang-orang percaya ialah menjadi pelita dan terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelita dan terang adalah sangat penting di dalam kehidupan kita manusia, tanpa memilih suku, bangsa, dan bahasa dan kedudukan kita. Tanpa pelita dan terang, kita akan berjalan di dalam kegelapan dan akan mengalami kecelakaan. Dengan pelita dan terang yang ada, maka kita senantiasa berbeda di jalan yang benar. Sebab kegelapan dapat diatasi dengan kuasa pelita dan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti akan lari dan hilang. Makanya, kuasa firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam hidup ini adalah sangat penting bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh memerlukan terang firman Tuhan menjadi suluh bagi perjalanan hidup kita setiap waktu? Bacalah firman Tuhan setiap hari dan renungkannya. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sungguh berkuasa dalam kehidupan kita apabila ia didengar dan direnungkan di dalam kehidupan kita dengan menundukkan hati dan seluruh keberadaan kita di bawah kuasa firman Tuhan itu. Dia dapat melakukan sesuatu di dalam hidup ini apabila ia diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam hidup ini. Ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Oleh karena itu, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar, hati yang percaya dan menerima, akan diberkati olehnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang begitu setia, memberkati di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja dan juga secara negeri. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka terus mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami doakan bagi jiwa-jiwa yang terabai, yang dekat kepada kami dan juga yang jauh. Tuhan, Engkau yang berkuasa membuka hati dan pikiran mereka dengan Injil yang diberitakan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka sebelum terlambat. Karena setiap suku, bangsa, dan bahasa dan pribadi, Tuhan Engkau mau agar kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kedukaan, Roh Kudus yang berkuasa menghiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dan kami berdoa dan mohon semuanya ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya Bapa. Amin.